Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang berbahagia, malah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan dalam hidup ini, baik itu ketenteraman, kedamaian, keselamatan, kenyamanan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita mempelajari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat dan ciri tentang iblis juga setan yang ada di dalam diri manusia, yaitu tentang sesuatu sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat sombong, menyombongkan diri dan merasa golongan lebih tinggi serta merasa diri lebih baik dari yang lain. Ini juga diterangkan, jelaskan dalam Al-Quran, ya. Di sini Allah berfirman di dalam surat 38, surat Shad ayat 71 sampai 76, ya. Itqala rabbuka lil malaikati inni kholiqum basyarum min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tin. Kemudian, ya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqaulahu syajidin, ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis istakbaro wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi iblis itu termasuk orang yang kafir. Qala ya iblisu ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta amkunta, ya, amkumta minal golin, ya. Di kunta minal alin, ya, alin. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi, ya. Alin itu kan dari Allah. Qala ana khairum, ya, khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia ciptakan dari tin atau dari tanah. Nah, ini sifat-sifat iblis, ya. Ini dia sombong karena merasa lebih baik dari yang lain. Nah, ini dalam konsep kekinian, ya, secara pragmatis, manakala kita, ya, merasa lebih baik dari yang lain, ya, kemudian merendahkan yang lain, menjustifikasi yang lain itu keliru, salah dan lain sebagainya, merasa benar sendiri, merasa baik sendiri, itulah sifat-sifat iblis. Jadi ini bukan hanya cerita masa lampau, tapi ini adalah secara pragmatis, ya, sifat manusia yang sombong, menyombongkan diri, merasa paling super. Ini adalah sifat iblis. Jadi disitulah kita harus hati-hati. Dan jika juga sifatnya itu suka berselisih, ya. Kita melihat dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 53 itu kan, wakul li ibadi, ya, yaqulul lati hiya ahsan inna syaitona yang zaku bainahum
Inna saitona kana lil insani aduwwum mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi orang yang suka berselisih, ya, tidak suka damai, ya, sukanya itu mencari, ya, yang tidak sepaham, mencari yang berbeda, mencari perbedaan-perbedaan sehingga selalu suka berselisih. Ini juga sifat dari setan. Dan setan itu juga punya sifat kikir, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 itu as-saitanu, ya, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, juga kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Nah, yang itu yang berbahagia, di sini jelas sekali, ya, bahwa pelit, kikir itu adalah sifat-sifat yang tidak terpuji, ya, yang dimiliki oleh syaitan. Maka secara kekinian jangan sampai kita ini punya sifat kikir, sifat kemelekatan, karena yang sungguhnya bahwa semua itu milik Allah. Kalau kita diberi keluasan rezeki dan sebagainya, itu adalah sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk rezeki itu kita alirkan kepada yang membutuhkan. Nah, kalau sudah demikian, maka kita harus memahami bahwa hidup ini adalah untuk orang lain juga. Hidup ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus mengerti kekurangan diri, sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita, dan kita harus menjauhi hal-hal negatif, virus-virus spiritual yang merugikan diri kita sendiri, dan kita kembali, ya, mempunyai sifat-sifat akhlak yang terpuji, yang tidak sesuai harus kita buang, tapi yang sesuai dengan hati nurani, kebaikan, ya, memberi, menolong, membantu, ya, bergotong royong, silaturahim dengan bijaksana, dengan kearifan, dan itulah yang terbaik untuk kita. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang terkasih. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.